Pesan saya adalah jangan pernah bandingkan badan kamu yang baru nge-gym 1-2 bulan dengan fitness model atau bodybuilding atlet yang udah nge-gym atau latihan 10-20 tahun. Kita punya kompetisi dan timeline sendiri-sendiri. Hai semua, balik lagi bersama gua Christian Diki. Kurang lebih sekitar 30 hari belakangan ini saya udah mulai konsisten mengupload video. Seperti yang saya udah janjikan ke kalian, saya udah mempersiapkan tim back office untuk bisa menyiapkan konten untuk selalu mengupload video yang berhubungan dengan motivasi, fitness, dan diet. Nah, video kali ini saya ingin membahas secara spesifik tentang apa saja purpose dan fundamental dasar untuk bisa membentuk badan secara atletis. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Oke, untuk bisa membangun badan yang atletis, kita perlu memiliki fundamental dasar yang saya sebut sebagai mindset. Nah, untuk bisa mendapatkan badan yang fisik, yang atletis, yang kuat, kita perlu pola pikir yang benar dulu. Nah, saya memulai fitness kurang lebih sekitar 2010 atau hampir 10 tahun yang lalu. Tujuan saya sederhana. Saya ingin mendapatkan badan yang lebih atletis, lebih ideal, dan pada saat itu berat badan saya cuma 58 kilo. Yang artinya saya ingin badan saya lebih berisi. Nah, dasar dari mindset saya saat itu adalah saya ingin nge-gym supaya lebih percaya diri. Nah, untuk itu teman-teman di sini yang pengen nge-gym perlu bahwa kalian tahu apa saja purpose kalian. Purpose ini adalah tujuan kalian memulai nge-gym. Saya percaya yakin dari kalian bahwa sebelum kalian memulai nge-gym pasti kalian ada tujuan. Entah kalian ingin menurunkan berat badan, ingin membentuk badan kalian menjadi lebih atletis dan lebih berisi, atau ingin kalian lebih percaya diri, atau kalian ingin punya penampilan yang lebih menarik supaya bisa mendapatkan pasangan. Nah, untuk itu kalian perlu tahu apa purpose-nya dan kenapa kalian harus mendapatkan badan atletis sebelum kalian memulai fitness. Karena fitness ini cuma salah satu bagian dari banyaknya jenis olahraga yang bisa mencapai tujuan kalian. Contohnya, seseorang mulai nge-gym karena nggak percaya diri dengan badannya, pengen nge-gym supaya badannya lebih atletis, agar bisa mendapatkan pasangan. Nah, kalian perlu paham bahwa fitness hanya salah satu sarana aja, yang dimana di luar juga banyak sekali olahraga, misalnya seperti crossfit, powerlifting, atau olahraga seperti main basket atau main futsal, yang dimana banyak sekali benefit yang bisa kita dapatkan dari olahraga-olahraga tersebut. Nah, tapi untuk bisa mendapatkan badan ideal tadi, saya menyarankan fitness dan cabangnya adalah bodybuilding. Kenapa? Karena pada saat fitness, tubuh kamu menjalankan program yang dinamakan dengan hypertrophy atau proses pembentukan massa otot. Jadi pada saat kalian mengangkat beban, serabut otot ini dirusak agar besok paginya bisa dibentuk menjadi lebih kuat menggunakan nutrisi, dan dibentuknya pada saat malam hari 7-8 jam istirahat. Nah, untuk itu, untuk bisa mendapatkan badan atletis, saya menyarankan olahraga fitness. Meskipun banyak sekali olahraga di luar sana yang bisa meningkatkan kesehatan kalian dan mendapatkan badan yang ideal atau memperbaiki struktur tubuh kalian. Oke? Yang penting kalian paham dulu apa tujuan why-nya kalian nge-gym. Yang kedua, kalian harus tahu bahwa fitness menuntut konsistensi. Nah, ini salah satu kesalahan terbesar saya pada saat saya nge-gym. Saya mempelajari banyak sekali program, saya mempelajari berbagai macam teknik gerakan latihan, tapi saya nggak paham yang namanya konsisten. Jadi teman-teman di sini perlu paham di mana fundamental dasar ini yang berhubungan dengan mindset ya. Saya nggak ngebahas tentang teknis, saya nggak ngebahas tentang program latihan. Saya ngebahas tentang pola pikir kita. Karena pola pikir ini menurut saya menjadi fondasi yang sangat perlu kita pahami sebelum kita memulai melakukan latihan fisik. Oke? Konsisten ini menjadi salah satu syarat utama. Jadi kalau kalian nge-gym, program latihan kalian bervariasi, kalian meng-hire personal trainer, atau kalian membeli suplemen fitness berbagai macam yang mahal-mahal misalnya, atau kalian join di membership tempat fitness yang paling mewah. Tapi kalau kalian nggak konsisten, saya rasa itu hal tersebut tidak akan bisa memberikan progres yang signifikan untuk tubuh kalian. Untuk itu konsisten ini hal yang mutlak dan harus kalian jalankan untuk bisa mendapatkan badan atletis tadi. Oke? Dan yang kedua adalah sabar. Sabar ini menjadi salah satu alasan terbesar saya kedua, karena saya merasa ketika saya nge-gym, saya terintimidasi dengan orang di sebelah saya yang badannya lebih besar atau badannya lebih bagus, atau saya melihat teman-teman saya yang udah nge-gym mungkin 1-2 tahun, dan saya melihat, wih, kok mereka ini badannya bisa lebih cepat daripada saya. Nah, fitness ini menuntut kesabaran, karena kita nggak pernah tahu apa yang sudah dilakukan sama orang tersebut. Mungkin dia udah diet menjaga konsistensi latihan setiap hari, mereka rela untuk bisa latihan sehari 2 kali, atau mungkin mereka menjaga pola makan diet selama berbulan-bulan. Kita nggak pernah tahu. Untuk itu, yang terpenting di sini kita adalah sadar, oke? Bahwa fitness ini membutuhkan kesabaran yang tinggi. Jadi kita nggak bisa udah nge-gym
baru 1-2 bulan dan membandingkan fitness model atau bodybuilding yang udah nge-gym bertahun-tahun. Untuk itu kesabaran adalah salah satu esensi dasar yang dipakai di olahraga fitness ini. Oke, untuk teman-teman yang mungkin tahu mungkin olahraga basket atau olahraga keterampilan seperti main futsal, yang dimana saya juga punya banyak teman juga, saya juga sering main futsal dan saya sering main basket, dimana teman saya yang mungkin vakum latihan lama karena kesibukan atau cedera mungkin, dan mereka bisa balik lagi mengembalikan performa mereka hanya dalam kurun waktu beberapa hari karena mereka memiliki muscle memory. Apa sih muscle memory? Muscle memory ini adalah memori yang tersimpan pada otot kita yang merekam segala sesuatu yang berhubungan dengan gerakan yang sudah pernah kita lakukan. Nah, teman-teman yang memiliki muscle memory yang baik ketika menggunakan latihan basket atau futsal atau olahraga keterampilan yang lain, itu mereka bisa kembali lagi pulih sangat cepat dibandingkan dengan fitness. Nah, fitness ini nggak segampang itu, jadi kita perlu memiliki kesabaran yang tinggi. Proses yang harus kalian jalanin ini jangan cuma sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun. Fitness itu lifestyle. Saya selalu menjelaskan bahwa fitness itu gaya hidup. Jadi perlu tahu bahwa kita ini perlu kesabaran. Jadi cara paling gampang untuk bisa sabar adalah jadikan fitness sebagai gaya hidup, dimulai dengan 21 hari membentuk kebiasaan baru dan melanjutkannya ke 90 hari. Dan yang terakhir adalah improvement. Salah satu benefit saya yang memulai fitness tanpa diracunin oleh sosial media adalah karena pada saat saya mulai nge-gym sekitar 2010, 2011, 12, 13, sosial media nggak seperti saat ini. Kita ini sekarang udah hidup bersamaan dengan sosial media. Jadi pada saat itu saya nggak terlalu stres dan nggak terlalu musingin orang-orang yang punya progres latihan fisik yang mungkin lebih cepat daripada saya. Bahasa sederhananya adalah saya tidak membandingkan progres latihan saya dengan fitness model atau orang-orang yang ada di sosial media. Saya lebih fokus ke diri saya sendiri. Nah, sekarang gimana teman-teman yang baru mulai nge-gym, yang dimana sekarang Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ini menjadi bagian dari kehidupan kegiatan kita sehari-hari. Pesan saya adalah jangan pernah bandingkan badan kamu yang baru nge-gym 1-2 bulan dengan fitness model atau bodybuilding atlet yang udah nge-gym atau latihan 10-20 tahun. Kita punya kompetisi dan timeline sendiri-sendiri. Fokus ke improvement, fokus ke progres setiap hari sedikit demi sedikit dan nggak perlu melihat mereka. Karena pada dasarnya kita nggak bisa membandingkan apple to apple. Mungkin mereka, kita masih sebagai seorang mahasiswa, masih punya kesibukan, tidak bisa fokus latihan, atau latihan masih bolong-bolong. Atau mungkin karena banyaknya tugas dari kerjaan kantor, kita tidak bisa fokus istirahat. Yang dimana mungkin mereka hanya fokus di building muscle, atau mungkin profesi mereka sebagai atlet bodybuilder. Jadi pesan saya adalah jangan pernah bandingkan fisik kamu sama orang lain. Bandingkan diri kamu sekarang sama diri kamu kemarin. Oke, jadi saya rekap sekali lagi. Pertama, kalian harus tentukan apa purpose kalian, apa tujuan kalian, supaya kalian di tengah jalan ketika mendapatkan distraction, kalian jelas nih, oh tujuan saya akan ke satu titik. Misalkan kalian menggunakan GPS, misalkan dari Jakarta mau pergi ke Tangerang, kalian jelas tujuan kalian ke Tangerang. Sekalipun jalan ditutup karena macet atau karena banjir, kalian tahu bahwa tujuan kalian ke Tangerang. Kalian tahu bahwa tujuan kalian mendapatkan badan yang atletis dan lebih percaya diri, artinya tujuan kalian ke sana. Oke? Setelah itu kalian sadari bahwa fitness menuntut konsistensi, tidak peduli apapun programnya, apapun jenis latihan kalian, atau apapun merek suplemen kalian, yang terpenting kalian harus konsisten menjalankan latihan. Dan yang kedua adalah kalian harus sabar, dan yang ketiga kalian adalah improvement. Yang terpenting adalah make progress every single day. Sedikit demi sedikit, nggak perlu bandingin dengan fitness model di sosial media, atau bandingkan dengan teman. Fokus ke diri sendiri, pastikan diri kamu hari ini lebih baik dari diri kamu kemarin, dan diri kamu besok lebih baik daripada diri kamu hari ini. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bagi kalian yang ingin dibuatkan video mengenai tentang fitness, diet, dan motivation, bisa langsung komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya.